Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan liridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatih ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ila siratikal mustaqim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik, para ikhwah sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Bisa tidur? Siapa yang nggak bisa tidur kelinteran muter-muter membengi? Alhamdulillah, pagi ini kita dibangunkan oleh Allah dari tidur kita masing-masing di tepi pantai yang Masya Allah suasana yang sangat sejuk, cuaca sejuk, pemandangan yang indah, ya, dan suasana hati yang tenang dan damai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pagi kita ini, hari kita ini, dan sepanjang waktu-waktu yang akan kita lalui di sepanjang hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Kita berkumpul di tepi pantai, ya, bukan hanya sekedar main-main, ya, akan tetapi kita menikmati pemandangan alam yang sekaligus kita bertadabbur, menghayati ayat-ayat kauniyah, karena termasuk salah satu yang disyariatkan di dalam Islam. Di samping kita disyariatkan di samping kita disyariatkan membaca ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran, itu kita juga disyariatkan untuk ta'ammul bi ayati kauniyah, merenungkan, membaca ayat-ayat kauniyah. Ini yang terhampar di depan kita ini, lautan nan luas sejauh mata memandang. Ini adalah salah satu dari ayat-ayat Allah. Saya mau tanya sama adik-adik yang masih sekolah, yang masih di bangku sekolah. Luasan mana daratan dengan lautan? Jawab, Mas. Luas mana laut dengan daratan? Hah? Laut apa daratan? Laut. Ya. Kalau kita belajar apa itu? Ilmu apa? Ayo, pelajaran apa tuh? Itu laut itu lebih luas dari daratan. Laut itu lebih luas dari daratan, dan populasi kehidupan laut lebih banyak dari daratan, dari populasi kehidupan di darat. Jadi jumlah menungso, kalau jumlah iwak neng laut itu oke, iwak neng laut. Ya. Menungso di dunia ini, menus-menus produk oke dosane, itu mangan iwak neng laut itu sampai 100 keturunan pun gak akan habis.
Tapi kalau dibalik ikan laut itu makan menungso, itu dalam sekejap habis itu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan ikan makan manusia, tapi manusia makan ikan. Jadi panjenengan kalau mau makan ikan sehari 10 kali, wong sak donya iki makan ikan sehari 10 kali, itu nggak akan habis itu dalam waktu 100 tahun. Ya, itu fakta ya. Eh, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin mengutip ayat yang tadi saya baca ketika sholat subuh tadi tentang adanya ayat kauniyah, yang mana ayat-ayat kauniyah itu adalah merupakan bukti pertanda keesaan Allah dan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Kalau yang senang membaca buku-buku sains ya, tentang ilmu pengetahuan ya, adanya planet-planet ya, adanya kehidupan luar angkasa dan seterusnya, waktu kita masih sekolah dulu, itu subhanallah kita akan mendapatkan bukti-bukti akan keesaan Allah, adanya sang pencipta dan yang mencipta, yang menguasai alam semesta, yang mengatur dan memelihara alam semesta ini, itu hanya satu ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 164 diantaranya, ini mewakili ayat-ayat kauniyah yang ayat-ayat yang lain yang menceritakan tentang adanya bukti-bukti kekuasaan Allah dan keesaan Allah di alam semesta, yang kita hendaknya punya waktu atau meluangkan waktu untuk mentadaburi atau membaca ayat-ayat kauniyah yang ada di sekeliling kita, yaitu di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa'ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi." Lanjut, la ayatil liqaumin ya'qilun. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Kita lihat ini bumi tempat kita berpijak. Kita lihat ke atas langit, ya. Waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Tadi malam kita bermalam di sini melihat suasana malam. Ya, kita membuka mata tadi ketika adzan subuh. Sekarang kita lihat kita berada di waktu siang. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan adanya kapal-kapal. Mari lihat tuh, ada kapal-kapal. Tadi malam juga kita melihat kelip-kelip kapal ya. Dan delok kira. Ya toh? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, dan kapal-kapal yang berjalan di atas laut, membawa segala hal yang berguna untuk manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, dan hujan yang Allah turunkan dari langit. Tadi malam juga kita merasakan sempat do kalang kabut, ternyata rasido hujan. Gitu. Saya mau tanya sekarang ya, adik-adik yang sekolah ini. Ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yang ini perlu diperdebatkan dengan para ilmuwan. Saya ketika membaca beberapa buku tafsir terkait dengan masalah ini, kok jadi pengen berdialog dengan ilmuwan gitu, berkaitan dengan teori dalam ilmu sains itu. Saya mau tanya adik-adik ini sekolah ini. Air hujan ki jandane sekondi. Dalam ilmu pengetahuan yang kita pelajari dulu, air hujan itu dari mana asalnya? Dari laut ya? Ya toh? Menguap ya? Menguap terus hidup gimana ya?
Aku tak takok. Kalau musim hujan, ki laute satpora. Air di laut bertambah apa berkurang ketika musim hujan? Air sungai ketika musim hujan berkurang apa bertambah? Tambah, kelelep doen. Pertanyaan saya simple. Coba sekarang diteliti nih. Apa bener air hujan itu murni dari laut, dari sungai dengan teori penguapan, kemudian diduk ke mana nang bumi? Laut ora berkurang, sungai nggak berkurang, tapi air yang di bumi justru tambah banyak. Ya toh? Betul nggak? Perlu dikritisi, nggak apa-apa dikritisi. Ilmu pengetahuan itu kan teori ya, yang masih bisa diperdebatkan. Yang nggak bisa diperdebatkan itu Al-Quran. Pertanyaan saya, apa benar teori itu? Sama dulu itu loh, ada teori apa itu, katanya manusia itu keturunan nguk-nguk kayak itu. Apa Anda mau dikatakan keturunannya nguk-nguk itu? Rak gelem. Nek panjenengan mau dikatakan sebagai keturunan nguk, tak panggil, hei nguk. Rak gelem toh? Ya. Jadi banyak teori-teori dalam ilmu pengetahuan itu yang sifatnya masih nisbi. Nisbi itu relatif. Bisa kita perdebatkan gitu. Ya. Yang tidak bisa diperdebatkan karena sudah kepastian, sudah pasti, itu adalah ilmu teori yang datang dari pencipta alam semesta ini. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa bumi itu dulu ketika diciptakan oleh Allah itu dalam kondisi kering, nggak ada kehidupan. Awal pertama Allah ciptakan bumi itu kering, tidak ada kehidupan. Ketika Allah ingin menciptakan anak Adam yang akan menjadi khalifah, penghuni dan yang menguasai dan mengatur di kehidupan bumi, maka Allah turunkan air dari langit. Kalau dalam teori dalam Al-Quran itu langit itu kan ada berapa lapis mas? 7. Langit yang paling 7 di atasnya ada aras. Antara aras dan langit yang ke-7 itu ada air seperti lautan. Dari mana datangnya air yang di bumi ini? Dari langit. Allah mengatakan dalam ayat tadi, wa anzalna minas sama'i ma'an. Allah turunkan hujan dari langit, bukan dari laut munggah terus muduk mana. Memang ada dalam sebagian ayat itu mengisyaratkan itu. Jadi was-sama'i dzatir raja itu kan, itu salah satu ayat yang menyebutkan memberikan isyarat ada. Jadi dalam Al-Quran tidak mengingkari sepenuhnya adanya teori penguapan. Teori penguapan itu ada. Akan tetapi tidak mutlak. Ya. Tidak mutlak. Tidak mutlak air yang ada di bumi itu dari bumi diuapkan ke atas oleh matahari kemudian turun lagi. Tidak mutlak, memang ada seperti itu. Tapi harus kita yakini bahwasanya air yang ada di bumi itu Allah turunkan dari langit. Karena asalnya bumi ketika awal Allah ciptakan itu kering, tidak ada air. Ya. Karena Allah yang Maha yang mengetahui tentang apa yang dibutuhkan di kehidupan bumi, di antaranya adalah air, kemudian udara. Maka dua fasilitas ini, air dan udara, Allah siapkan pertama di bumi untuk menopang kehidupan bumi. Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala menyebutkan, sesuatu yang paling dibutuhkan manusia itu Allah akan buat mudah untuk didapatkan. Saya mau tanya adik-adik, fasilitas apa yang paling dibutuhkan untuk menopang kehidupan manusia? Pertama apa? Pertama dulu, yang paling pertama, udara. Udara loh. Kita nggak makan seminggu, tapi kalau masih ada udara, hidup. Walaupun kelenger.
Tapi kalau di dunia ini dicabut angin, oksigen dicabut oleh Allah 2 jam saja, mati kabeh. Jajal kowe rambekan 2 jam. Coba ya, ora ambekan 2 jam, mati. Karena udara itu adalah merupakan fasilitas yang menjadi penopang kehidupan yang paling utama, maka Allah berikan udara di dunia ini mudah didapatkan oleh siapa saja, oleh makhluk hidup di mana saja. Kowe arep ning ndi wae, kita mau bertempat tinggal di mana saja, ketemu jenengane angin. Wes, mau kemana lah. Pertama kali yang pasti kita dapatkan dimanapun di muka bumi ini pasti udara. Baru yang kedua nanti air. Karena air ini juga merupakan fasilitas yang menjadi penopang kehidupan manusia yang utama setelah udara, maka Allah juga siapkan air di dunia ini dan mudah didapatkan di mana saja. Ya, lautan lebih luas dari daratan. Gitu. Nah, mau wingi do bingung arep neng toilet, arep wudu, arep ngopo do bingung nyemplung ngono kuwi wis rampung. Ketok gitu ning arep mbok arep ning kasinan sithik ngono. Ora ning oke. Kasinan banget. Betul apa tidak? Nah, Allah Subhanahu wa taala begitu jelasnya di dalam ayat ini menyebutkan wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in lalu fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu setelah Allah menurunkan air, jadi di dunia ini asalnya kering, tidak ada air, kemudian Allah turunkan dari langit. Jadi di bawah aras itu air, kayak lautan. Awak dhewe ora iso tekan kono, urung iso tekan kono. Jadi langit itu ada 7 lapis. Langit yang paling bawah itu namanya langit dunia. Disebut langit dunia karena langit yang paling dekat dengan kehidupan dunia. Itu tidak ada yang bisa menembus dengan cara apapun. Jadi para astronot itu yang katanya sampai ke rembulan isik nangis sore langit gitu, bro. Bro. Jadi rembulan, matahari itu masih di bawah langit, bukan di atas langit. Karena kalau kita baca dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis, langit itu tidak bisa ditembus oleh siapapun, kecuali makhluk-makhluk Allah yang Allah beri kemampuan seperti para malaikat. Dan malaikat turun dari langit, ya, kemudian naik ke langit dan seterusnya. Nah, manusia siapapun itu tidak akan bisa menembus langit sebelum waktunya Allah tetapkan. Kapan? Mati. Nah, sampean pengen cepet iso nembus langit, mati yo saiki. Kenapa dalam hadis Barok bin Azib disebutkan ketika orang itu meninggal, itu ruhnya dibawa naik ke langit menghadap kepada Allah dulu. Jadi barang siapa yang pengen cepat menghadap ke Allah ya mati dulu gitu kan. Buh ditompo mbuh ora. Karena ada 2. Dalam hadis Barok bin Azib disebutkan, pertama kisah meninggalnya orang mukmin. Orang mukmin ketika meninggal rohnya dibawa menembus 7 langit menghadap kepada Allah sebelum dimasukkan ke alam barzah. Yang kedua orang kafir. Orang kafir juga dibawa masuk ke langit tapi ditolak oleh Allah, dilempar, dalam ayat itu dilempar ya. Rohnya itu dilempar. Ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan air dari langit untuk kehidupan dunia ini. Setelah itu Allah katakan fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu dengan air yang Allah turunkan dari langit itu, maka Allah berikan kehidupan di bumi. Setelah bumi itu mati sebelumnya. Karena air itu sumber kehidupan. Jadi udara, air adalah sumber kehidupan. Kalau di dunia ini tidak ada angin, tidak ada udara, maka dunia ini akan mati. Tidak akan ada kehidupan. Kemudian wabassa fiha min kulli dabbah. Dan Allah sebar berbagai jenis binatang di muka bumi ini. Di muka bumi ini baik daratan ataupun lautan, Allah sebar berbagai jenis hewan. Kan banyak teka-teki ya. Ya, jane ora sah mumet mikir teka-teki. Pitik sik apa ndok sik. Ayo. Jadi Abu Nawas ya mumet tuh. Apa meneh awake dhewe. Wes teka-teki. Telur dulu apa ayam dulu? Ayam itu kan dari telur. Yo telur sik yo, Bro. Yo ora.
Wong telur ki metu saka ayam kok. Lah kok bingung meneh nek ayam nek ora digawinke karo pasangane ya ora metu telur. Lah kok pasangane saka ndi? Ya saka telur. Tak muter-muter sampean. Ya ora usah bingung. Allah yang menciptakan mbuh telur sik, mbuh ayam sik raruh awake dhewe. Sing penting Allah sing menyebarkan berbagai macam hewan di kehidupan dunia. Lah kok nek bingung meneh ikan di lautan. Jenengan ada berapa jenis ikan di lautan yang kuliah di Fakultas Perikanan? Pak Yato, ada berapa jenis ikan di lautan Pak Yato? Itu. Artinya jenis ikan di lautan saja kita nggak tahu ada berapa macam loh. Urung jumlah ikan ono piro? Hah? Ora sah seluruh dunia ya. Oke ngarepe awake dhewe ada berapa jenis ikan itu? Ya. Wa batsa fiha min kulli dabatin. Dan Allah sebarkan berbagai jenis hewan di dunia. Subhanallah. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari baina samai wal ard, dan Allah edarkan udara dan awan berada di antara langit dan bumi. Teman-teman yang pernah naik pesawat ya mungkin atau sering naik pesawat yang Arab Saudi akrabnya yang mulai numpak pesawat itu kan pesawat itu di atas awan, itu ketinggian beberapa puluh ribu kaki. Itu kita bisa tadabbur alam luar biasa ketika berada di atas awan. Langitnya sik nang dhuwur lho Mas. Ya, mendelok ke awan wis bingung ya Allah. Dan saya punya pengalaman nih, kesan pertama naik pesawat gue. Kaget. Ya. Itu betapa luasnya alam semesta ini. Alam semesta ini begitu luas, subhanallah. Kita tidak sanggup mengelilingi dunia ini, nggak sanggup. Tidak sanggup. Ya, begitu luasnya. Dan pesawat yang kita naiki itu menjadi seperti kecil sekali ketika kita berada di atas awan. Nah, pesawat ki isih ning bandara ketok gede, tapi begitu pesawat di atas awan kok cilik men. Gitu. Kebetulan kita naik pesawat di atas awan itu ketemu pesawat lain. Malah pesawatnya bisa sak meniki. Betapa kecilnya kita ini dan betapa luasnya alam semesta ini. Kemudian Allah mengatakan la ayatil liqaumi yaqilun. Itu semuanya dalam penciptaan itu semuanya tadi itu menjadi pertanda, menjadi ayat bukti keesaan Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bitafarrudi. Dalilun ala tafarrudihi bil ilahiyah. Semuanya itu adalah menjadi pertanda akan keesaan Allah, sang pencipta alam semesta ini. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang lain, ada korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain yang menerangkan tentang ayat kauniyah. Seperti dalam surat Yasin ayat 40. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal laila sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Ini yang kita belajar ilmu sains ini, ingat ya. Tidaklah matahari itu kok nabrak rembulan. Mas tahu oleh kabar urung Mas nek srengenge serempetan karo rembulan. Walal lailu sabiqun nahar, dan tidak akan malam mendahului siang. Wa kullun fi falakin yasbahun, dan semuanya beredar pada garis edarnya masing-masing. Ini berkaitan dengan planet-planet yang ada di langit. Itu semuanya beredar pada garis edar. Ya. Dan itu dalam satu pengaturan yang sangat indah sekali. Matahari rembulan berputar, berjalan pada garis edarnya. Nggak pernah senggol-senggolan, tabrakan, nggak pernah. Dari dulu sampai sekarang. Kecuali nanti sudah waktunya akan Allah hancurkan semua. Keteraturan alam semesta dengan satu pengaturan yang rapi, ya, itu menunjukkan bahwa yang mengatur hanya satu, yang menguasai satu. Makanya Ibnu Katsir mengatakan ayat ini dalilun ala tafarrudihi bil ilahiyah. Itu semuanya alam semesta ini
itu semuanya menjadi dalil, menjadi bukti bahwa di sana ada yang tunggal yang mengatur, yang dia pantas menjadi Tuhan. Yang selain itu nggak pantas. Jadi yang mengatur langit bumi seisinya alam semesta ini itu pasti satu. Bukti bahwa yang mengatur itu satu, kita bisa melihat dari keteraturan alam semesta ini dengan satu pengaturan. Seperti planet-planet berjalan pada garis edarnya masing-masing. Ya. Makanya di sana ini ada korelasi dengan ayat yang lain ketika Allah mengatakan laukana fihi ma'aliha lafasadata. Kalau seandainya di langit dan di bumi itu ada Tuhan lebih dari satu. Kalau seandainya di langit dan di bumi itu ada Tuhan lebih dari satu. Rasa oke-oke loro misalnya. Allah katakan lafasadata, maka akan terjadi kerusakan di langit dan bumi. Nek Tuhan kok loro misalnya ya. Jenenge Tuhan kan berkuasa ya, menguasai alam. Namanya Tuhan itu pasti menguasai alam. Kalau Tuhan yang menguasai alam ini dua, Allah mengatakan pasti akan terjadi kerusakan. Ayo kerengan toh. Wong RT karo RT besok kerengan. Ya udah. Wong raja karo raja di dunia ini berperang. Para penguasa di dunia ini kan perang terus rebutan dunia. Ya kan? Lah, kalau seandainya penguasa alam semesta ini lebih dari satu, pasti akan terjadi kerusakan. Karena namanya penguasa itu saling berebut kekuasaan. Tapi kan nggak pernah terjadi. Allah mengisyaratkan dalam surat apa tadi? Yasin tadi. La syamsu la bagaimana tadi? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak pernah menabrak rembulan. Ini menunjukkan yang ngatur satu. Kalau yang ngatur lebih dari satu, terjadi seperti dalam pemerintahan sering terjadi gesekan antara pejabat ini dan ini kan, sehingga terjadi keributan. Ya kan? Miskomunikasi saja sudah langsung bikin kacau kan. Lah, apalagi ini yang mengatur alam semesta loh. Mengatur peredaran planet-planet pada garis edarnya. Ya gue nek sing ngatur luwih saka siji berselisih ngono. Sing siji kepengin menginginkan matahari ki mbok pisan-pisan ngidul ngono. Orang ngulon. Apa yang terjadi? Ya nek Tuhannya berantem loh. Gimana alam semesta ini kalau sampai Tuhannya berantem? Nah, keteraturan alam semesta ini itu menunjukkan bahwasanya yang mengatur itu satu. Penguasanya, pengaturnya satu. Makanya Imam Ibnu Katsir tadi menyebutkan bahwasanya penciptaan alam semesta ini ya itu menunjukkan keesaan sang pencipta yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan la ayatil liqaumin yaqilun. Itu semuanya menjadi ayat, menjadi pertanda, menjadi bukti bahwasanya yang menguasai alam semesta itu Esa, tunggal. Dialah yang pantas disembah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah mengatakan U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Gimana Mas ayatnya? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang menciptakan kalian. Jadi yang disembah itu siapa? Mas, yang disembah itu siapa? Yang mencipta. Yang berhak disembah adalah yang menciptakan alam semesta. Yang bukan pencipta alam semesta tidak berhak disembah. Ya. Kadang-kadang manusia itu aneh. Disuruh menyembah sang pencipta alam semesta, rodok aras-arasen gitu. Tapi nek nyembah podo-podo makhluk semangatnya luar biasa. Gitu. Wes digawe, jadi makhluknya digawe, terus disembah. Masuk akal pora. Di luar negeri malah ada cerita lucu. Jadi ada sebuah ritual di sebuah daerah gitu ya. Itu kalau setiap tahun sekali itu ada ritual namanya apalah gitu. Jadi mereka membuat patung dari tepung besar gitu. Patung raksasa lah gitu ya. Kemudian mereka mengadakan ritual
semacam kayak tawaf, memuja-muja patung yang terbuat dari tepung tadi. Ya, bahasa kita mungkin patung roti. Jadi ritualnya itu ya mereka tawaf, gitu, kemudian memuja, kemudian ya mengagungkan dan seterusnya. Walaupun sebagian mengatakan itu adalah simbol Tuhan mereka. Kemudian setelah selesai acara, apa yang terjadi? Ya patung besar yang terbuat dari tepung itu dipotong, potong-potong, dibagi-bagi, dimakan. Jadi acaranya ada dua. Yang pertama, menyembah Tuhan patung roti. Setelah selesai acara menyembah Tuhan patung roti, setelah itu Tuhannya dimakan. Ya, acara inti. Acara intinya tadi adalah menyembah patung roti tadi. Setelah itu acara untu. Makan Tuhan rame-rame. Alhamdulillah di negeri kita nggak ada orang makan Tuhan. Ini ajaran Islam itu adalah ajaran yang fitrah, kata Ibnu Qayyim. Fitrah selaras dengan akal sehat manusia. Hanya agama Islam yang mengajarkan menyembah kepada Sang Pencipta, toktil, nggak boleh nyembah yang lain. Ya, karena yang pantas menjadi Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Yang tidak bisa mencipta alam semesta itu nggak pantas jadi Tuhan. Arapo dipekso-pekso didadek ke Tuhan, tetap nggak pantas. Waktu diukir-ukir didadek ke Tuhan, ayo ora pantas loh. Dan itu tidak logis, tidak masuk akal. Jadi yang masuk akal adalah makhluk menyembah Al-Khaliq. Makhluk itu menyembah Sang Pencipta. Bukan makhluk menyembah makhluk. Makhluk menyembah makhluk itu nggak sesuai, nggak logis. Wong podo-podo makhluk kok sembah-sembahan. Itu Islam yang mengajarkan begitu. Nggak tahu loh kalau yang selain Islam. Jadi Islam mengajarkan makhluk disuruh menyembah Al-Khaliq, Sang Penciptanya. Jadi makhluk sesama makhluk nggak boleh saling menyembah gitu kan. Atau iri-irinan jaluk disembah. Jadi yang disembah itu siapa? Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dan di dalam ayat tadi adalah memberikan isyarat kepada kita. Jadi Al-Quran banyak memberikan isyarat bahwa di dalam penciptaan alam semesta ini, pengaturan alam semesta ini, itu menjadi bukti keesaan Tuhan yang menciptakan. Ya. Lalu dari mana kita kenal kalau namanya itu Allah? Yaitu Tuhan tersebut mengutus para nabi. Para nabi itu diutus diantaranya pertama untuk memperkenalkan siapakah Sang Pencipta itu. Sang Pencipta itu siapa toh? Dan semua nabi dan rasul itu sama. Memperkenalkan bahwa pencipta alam semesta ini namanya Allah. Makanya namanya agama samawi, semua agama samawi. Ya, agama samawi itu agama yang turun dari langit. Itu semuanya sepakat mengajarkan bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Ya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tertulis dalam semua kitab-kitab samawi dari agama-agama sebelumnya yang menjelaskan bahwa pencipta alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semuanya, mas-mas sekalian, adik-adik, termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga kita mengenali siapa Tuhan kita dan apa kewajiban yang harus kita lakukan kepadanya, kita sudah tahu, dan itu harus kita perkokoh, dan kita harus istiqomah sampai akhir hayat kita, karena itu yang menjadikan kita nanti selamat di akhirat. Ya, makanya asas agama Islam apa? Syahadat la ilaha illallah. Nabi sampai mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang disebut sebagai kalimat tauhid. Kenapa disebut kalimat tauhid? Karena di dalam kalimat la ilaha illallah itu mengajarkan keesaan Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Hanya dialah yang berhak untuk disembah. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus memahami maknanya
dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, yaitu menyembah Allah saja, beribadah hanya kepada Allah dan jangan beribadah kepada yang lain. Ya, demikian barangkali Allah Ta'ala alam bisawab yang bisa saya sampaikan, dan sepertinya ada yang ngantuk termasuk saya. Tadi malam nggak bisa tidur ya. Ya, jadi ini dengan pengajian itu jadi ngantuk. Karena pengajian itu adalah majelis ketenangan. Ya, jadi kalau yang nggak bisa tidur itu duduk aja di majelis taklim, nanti ngantuk insya Allah tidur. Termasuk yang ngisi. Repot kalau yang ngisi yang tidur duluan ini. Jadi tidur berjamaah. Ya, itu keberkahan majelis ilmu. Karena dalam hadis dikatakan nazalat alaihim sakinah. Ketika orang duduk di majelis ilmu, diantaranya akan turun sakinah kepadanya. Alhamdulillah, walaupun ngantuk-ngantuk, kita mudah-mudahan mendapatkan manfaat apa yang kita bicarakan hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk terus menjalankan agama Allah dengan baik. Ini adik-adik yang masih di pondok ini terus semangat belajar. Nanti setelah selesai di pondok, lanjutkan belajar lagi ya. Jangan cita-cita itu setinggi langit gitu, walaupun kita nggak bisa nembus langit ya. Kan oh, sudah mati ya, kan kita pengennya jangan mati sebelum waktunya. Oke, begitu saya kira. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.